Welcome to Sahabat Info Channel. Bapak Ibu wakil, khususnya baik Pak Ibu Majelis Guru beserta tata usaha SMA Negeri 1 Kecamatan Payakumbuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, bersyukur kita kepada Allah SWT, di mana pada hari ini alhamdulillah kita diberi kekuatan, kesehatan, ya, sedang kekuatan hati, ya, di tengah-tengah ramainya, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah banyaknya ancaman daripada virus-virus COVID, dan ditambah lagi 3 varian baru yang diperkenalkan lewat media massa lain. Mudah-mudahan berdoa juga kita, ya, mudah-mudahan itu tidak akan mengganggu pada psikologi kita, dan kita selalu dijauhkan dari apa yang dikatakan virus yang sangat hari ini meresahkan daripada kehidupan kita ini. Kemudian selawat beriring salat tentu kepada arwah Nabi besar kita Muhammad SAW kita kirimkan, karena berkat perjuangannya bersama sahabat, Al-Quran dan hadisnya ditinggalkan untuk kita pada umat. Mudah-mudahan kita kokoh dalam ajarannya, dan berdoa kita mudah-mudahan dengan berdoa kepada Al-Quran hadis ini selamat kehidupan kita dan keluarga kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kami memuliakan, yang pertama tentu kita atas nama warga SMA Negeri 1 Kecamatan Payakumbuh pertama sekali ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, ya, kepada narasumber kita yang hari ini, ya, jauh dulu lebih daripada kita hadirnya, ya Pak Jas. Tapi ini, ya, karena kita tadinya, ya, menjadwalkan itu jam 8, jadi sebelum 8 beliau sudah hadir di sini. Jadi terima kasih Pak Jas. Mungkin banyak hal-hal yang di tempat lain juga yang dengan kesibukan itu dan diutamakan waktu ini disediakan untuk kita. Mudah-mudahan, ya, dengan hari ini kita berkarya apa yang dibutuhkan untuk kita ke depannya dapat kita berkolaborasi antara kita semua kita. Makasih Pak Jas, mudah-mudahan berdoa kita, ya, apa yang dikorbankan hari ini menjadi amaliyah di sisi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terima kasih kami juga kepada kita semua, ya, mungkin pagi agak keluar masuk tae, ya. Tapi itu maaf Bapak Ibu, ini karena beberapa hari ini inilah dampak daripada COVID-19 ini, ya, jam kita tidak sama lagi dengan jam di mana-mana. Jadi jam Indonesia Timur dengan jam yang ada di sekolah, dan jam Indonesia Barat, jam di rumah akan berbeda. Ya, jadi maaf ini karena yang ketika TU Sebang Pak Jas yang menyolong tadi, mana kawan dasar tentang KTSP 2021-2022 yang akan disampaikan oleh Bapak kita, Bapak Dr. Agus Jaswir. Kepada beliau kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta lokakarya kita pada pagi ini, yang berbahagia, ia berbahagia, amin. Mudah-mudahan berbahagia dan sedang sehat semuanya. Kemudian yang kita muliakan Bapak Kepala SMA 1 Kecamatan Payakumbuh. Saya sengaja mendudukkan ibu-ibu dan bapak-bapaknya kepala sekolahnya di belakang.
Ya, tandanya yang ramai itu lebih tamak ya. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan bersyukur itu nikmat dan rahmat itu selalu ditambah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kan ya begitu kan? Kalau kita bersyukur nikmat ditambah. Tapi kalau tidak, nah, bagaimana kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan? Ya tentu salah satunya adalah mempergunakan nikmat itu dengan cara yang benar. Allah berikan waktu pada kita manfaatkan. Allah berikan peluang bagi kita pergunakan. Jangan kita terlena dengan kesehatan yang Allah berikan, peluang yang Allah berikan tidak kita manfaatkan. Karena Nabi mengatakan ada dua nikmat yang diberikan Allah kepada kita, tapi dengan dua nikmat itu kita sering tertipu. Apa itu? Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Tentu kita, siapa yang ingat hadisnya itu? Oh ya, hadisnya ada ya, nikmatan ya apa? Lupa saya. Ada dua nikmat, yaitu sahatu ya, sahatu kesehatan dan wal farag, dan waktu luang. Baik, kemudian selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah sebagai kiranya dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya cemaskan dengan belajar akhir-akhir ini adalah mengurangnya semangat Ibu dan Bapak. Menurunnya semangat anak-anak kita. Hilangnya, tertinggalnya kompetensi dari anak-anak kita. Itu yang kita khawatirkan. Ibu bapak dari wajah-wajahnya dari depan gimana ini? Apakah semangatnya masih kuat atau tidak? Ya, harusnya kan terlihat dari, kalau bahasa kaminya ya, dari teachers engagement-nya itu. Tingkat daripada attention-nya, perhatiannya, curiosity-nya. Apa itu curiosity? Rasa ingin tahu gitu ya. Attention-nya, passion-nya. Passion itu adalah gairah kita. Lain bergairah awak. Lain ber-attention awak itu tinggi ya, perhatian itu tinggi. Interest kita ya, optimis kita, antusias kita ya, enthusiastic. Jadi ada ya, dari terlihat adanya dari ibu bapak, attentionnya naik, jangan turun. Passionnya juga naik, gairahnya juga naik, jangan turun. Interestnya, minatnya, curiosity-nya, rasa ingin tahu itu harus lebih tinggi sekarang. Tapi itu yang kita khawatirkan tadi. Kenapa Pak Reno udah jam 8 Pak Reno? Ya, kok masih belum jadwalnya? Mary kirim kepada saya 7.30 udah mulai. Lagi nah, jadi ini administrasi ini yang dipersoalkan kita. Jadi itu Ibu ya. Jadi yang saya katakan tadi itu ya, buktinya dengan belajar daring, ada yang hilang bagi kita. Yang pertama ya diri kita sendiri, gairah kita menurun, semangat menurun, antusiastik kita menurun, tinggal coba antu lagi. Antusiasnya hilang, tinggal antunya tinggal. Nah, jangan seperti itu. Jadi ada nanti ibu bapak yang harus kita pahami dengan kondisi sekarang ini.
Kita jelas mungkin sebagian seperti itu. Lalu anak juga gairah belajarnya menurun. Semangat minat juga menurun. Lalu perlu recover kembali. Recover learning loss-nya. Harus dipulihkan pembelajarnya itu. Dengan apa dipulihkan itu? Itulah namanya diagnostic assessment. Maksud C. Ya, diagnostic assessment. Jadi Ibu nanti akan bekerja, guru kelas 10, 11, 12 akan bekerja mendiagnosis kesulitan belajar anak. Oke. Nanti itu yang materi sambungan itu. Yang pertama, saya tampilkan ini dulu. Ini saya tidak buat sendiri Bu Bapak. Ini memang dibuat oleh TPK Provinsi. Jadi walaupun saya tidak anggota TPK Provinsi lagi 1 tahun ini dan lebih ya, tapi saya juga tetap diikutkan dalam rapat-rapat online-nya gitu. Nah, jadi lagi satu aja diundang dalam Zoom-nya. Insyaallah bahan-bahan itu kita bisa dapatkan juga. Judulnya tadi adalah kebijakan-kebijakan KTSP ya. Baik. Saya ini banyak saja yang penting-penting saja bagi kita. Tujuan dan gampang ya, memiliki pemahaman yang sama. Nah ini KTSP. Memperbaharui pemahaman kita tentang KTSP kembali adalah bahwa KTSP itulah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Artinya kita yang menyusun kurikulum itu, kita yang melaksanakan di sekolah kita. Itu yang KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kita punya TPK? Sudah, mana anggotanya? Nah, kan banyak anggotanya. Itu ya yang perlu kita pahami, terutama TPK. TPK singkatan dari apa? Tim itu apa? Kerja pengembang. Ya, kerjanya. Kurikulum itu apa? Kan TPK tim pengembang kurikulum. Yang kurikulum itu apa yang dipertimbangkan? Jadi kalau nanti berbeda-beda menurut si A ini, menurut si B ini. Jadi yang dikembangkan itu yang mana gitu? Yang mana dikembangkan? Pada saya dikembangkan itu. Oke, nanti kan ketemu ya. Kita ini dulu. Dokumen KTSP. Ini untuk memperbaharui ilmu saja. Dokumen KTSP itu ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama dokumen 1 yang terdiri dari ada cover. Cover itu kulit penutupnya. Jadi kalau kafir buat boleh enggak penutup? Hatinya tertutup untuk menerima kebenaran. Sesuai yang salah itu, cocok. Lalu ada halaman identitas, halaman verifikasi, halaman pengesahan, kata pengantar, data resi. Ada 4 bab. Tambah dengan 13. Nah, ini yang kerja kita nanti. Kalau TPK tentu dokumen 1 ini tugasnya. Dokumen 2 tugas guru. Dokumen 3 tugas guru. Nah, tapi ada yang dokumen 1 itu memang tergantung kepada kerja guru gitu.
Ini dokumen 1 ada perubahan-perubahan dari KTSP kita tahun yang sebelumnya. Nah, ini kalau Rahmat Tanjung, yang KTSP itu bukan hanya silabus, bukan hanya PP, tetapi ada dokumen 1 yang jarang ibu baca. Siapa yang pernah baca dokumen 1? PPK barangkali ya? Yang lain tidak. 4 bab itulah nanti yang menjadi pedoman dalam kegiatan-kegiatan lain di sekolah kita ini. Seperti kegiatan ekstra di sana adanya, karakter di sana adanya, bimbingan konseling ada di situ, GLS ada di situ, MPLS, kemudian struktur kurikulum ada di situ, kalender ada di situ. Itu tuh ya. Nah, tadi saya kira tidak perlu ya. Artinya cover itu harus pakai lambang, tapi saya contohkan satu. Bahwa kulit KTSP kita itu harus pakai lambang provinsi, pakai judul kurikulum SMA 1 Kecamatan Payakumbuh. Lalu ada tahun pelajarannya, nama dinas pendidikan, nama cabang, alamat sekolah. Lengkap seperti ini, berarti poinnya 4. Nah, tapi ada lambang tinggal doang. Lupa bagian lambang di kulit, itu nilainya berkurang. Atau lupa membuat tahun pelajaran, atau juga tahun pelajarannya tidak tertukar, nelamunya 19-20 atau 20-21, lupa pernahkah terjadi? Pernah, karena saya 6 tahun memeriksa ini, banyak terjadi seperti itu. Atau nama dinas pendidikannya ditambah dengan dinas pendidikan dan kebudayaan. Tidak mau Pak Kepala Dinas Provinsi menandatangani, saya bukan Kepala Dinas Kebudayaan, katanya. Saya cuma dinas pendidikan. Jadi tahu ya, ada macam dinas. Apa penulisannya yang betul? Cabang Dinas Pendidikan wilayah 4. Alamat sekolah, tinggal alamat sekolah. Salah ya? Artinya kalau poin ini semuanya terpenuhi, kulitnya dikasih ini semuanya, angka 4 dapat aja. Kalau tidak dikurangi C, ikut 3. Nah, kalau nanti banyak yang seperti kurang, nilainya menjadi kurang. Ini itu. Kemarin berapa nilainya, Oi? 95 kan sudah laiki teman. Iya. 91 ke atas itu sudah ya laiki gitu. Ya enggak ada itu lupa ya jadi itu. Oke, halaman identitas ya lengkap seperti ini ya. Terus teman-teman PPK ini ada nama, alamat lengkap, NPSN-nya, jangan tinggalkan. Contohnya, ditinggalkan nomor telepon atau email. Karena tidak berpedoman ke sini, masih lama dilihat. Bisa saja nama itu salah atau berkurang, ya. Jadi ini tidak perlu ibu bapak catat. Saya sudah masukkan materinya semuanya di sini. Ibu bapak kan butuhan 2, saya beri 10. Boleh silakan. Di grup juga boleh. Ya diminta cuma 2, beri 10. Berapa sih beri? 10 ada tadi 9. 9 ya. 2 aja Pak. Beri 9. Kan pemurah saya tuh. Pemurah ya. Kemudian halaman verifikasi ya. Ini nanti saya yang buat ini. Pokoknya rumusannya setelah dilakukan verifikasi dokumen KTSP SMA Negeri 1 Kecamatan